Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu seluruh jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati kekuatan dan kesehatan, kita boleh menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212. Kemenangan Iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Sejak Yesus ku terima, bukan dalam hati dan harap penuh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini, mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang selalu indah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, ada waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menguasai pikiran dan hati kami. Berikan kami roh-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami, untuk kami pedomani di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan bersama-sama. Saya pilih dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan seperti berikut. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin atas firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema yang saya pilih dari dalam ayatnya yang ke-18, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 1 pasal 3 ini, kita akan bersama-sama melihat dan menyimak bagaimana Rasul Petrus yang memberikan nasihat kepada setiap orang supaya di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, supaya tetap hidup tidak bercacat,
supaya tidak bernoda, atau dengan kata lain tetap menjaga hidupnya baik pada pemandangan Tuhan. Nah, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, di zaman akhir ini, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak tragedi, atau ada begitu banyak kondisi yang terjadi yang bisa saja membuat kita justru ketakutan, yang bisa saja membuat kita justru lemah di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam surat Petrus yang kedua ini, ya, secara keseluruhan, maka setiap kejadian-kejadian alam yang terjadi, setiap peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, itu sudah dijawab oleh surat Petrus yang kedua ini. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-17, Petrus menasehati kita semua dengan berkata, saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya, artinya bahwa sebelum segala sesuatunya terjadi, sebelum hari Tuhan datang, sebelum kedatangan Kristus pada kali yang kedua, ada hal-hal yang akan terjadi. Ada peristiwa-peristiwa alam yang akan terjadi. Situasi-situasi yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan, waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya. Petrus mengingatkan kita supaya kita waspada kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan sebagai hukum Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Ini nasihat yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika semuanya terjadi di dalam kehidupan ini, entahkah itu menyangkut kesulitan hidup, entahkah itu menyangkut pengajar-pengajar sesat, kita harus waspada di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan Petrus ingin agar kita tetap teguh sebagai murid Kristus yang sejati di dalam kehidupan kita. Kalau di luar sana ada banyak kejadian-kejadian yang menakutkan, jangan sampai hal-hal itu yang membuat kita kehilangan pegangan, bahkan sampai terseret, bahkan sampai tersesat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama kita menunggu kedatangan Tuhan, maka kita harus melakukan aktivitas yang lain di dalam kehidupan kita. Aktivitas apa itu? Kegiatan apa itu? Aktivitas itu menurut Petrus adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia? Mengapa Petrus mengajarkan hal ini? Saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama, kasih karunia itu ya sama halnya dengan kesetiaan Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, itu tidak jauh beda dengan perjanjian lama, tetapi hanya lebih simpel. Ya. Definisi dari kasih karunia dalam perjanjian baru adalah ya anugerah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak membutuhkan persyaratan apapun, dan tanpa kita harus lebih dahulu menjadi orang benar. Oleh karena itu, ya Roma 5 ayat 6 sampai 8 katakan ya, itu bukan hasil usaha kita. Ya, itu bukan hasil jerih payah kita, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia? Di dalam menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Yang pertama, yaitu kita harus meresponi atau kita harus mensyukuri kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kasih karunia Tuhan dalam keselamatan yang diberikan bagi kita itu bukan usaha kita. Bukan pekerjaan kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Hanya cukup
meresponi saja. Hanya cukup memberikan respon dari kasih karunia itu. Sangat sederhana. Ketika kita mengenal kasih karunia di dalam kehidupan ini. Dan pada saat itu juga kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada hari itu juga kita merespon kasih karunia dan menerima keselamatan di dalam Yesus. Serta bebas menjalani hubungan dengan Tuhan. Bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas menjalani hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kasih karunia bukan teori, tetapi merupakan pengalaman hidup. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Pengalaman hidup kita dengan Yesus. Apa yang sudah kita alami sejak kita menerima kasih karunia itu? Apa yang sudah kita rasakan ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Kasih karunia bukan teori, tetapi pengalaman hidup. Yang kedua, supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia. Yang kedua, yaitu supaya kita memiliki konektivitas dengan Tuhan. Ya. Punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi, pasal 2 ayat 12, firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Kerjakan keselamatan. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan harus dipelihara. Bagaimana caranya? Kita harus punya konektivitas. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di sini bahwa keselamatan itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena kasih karunia dalam keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak menjaganya. Ya. Bisa hilang ketika kita tidak menjaganya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hari kemarin satu peristiwa yang cukup tragis terjadi di Tanah Toraja. Salah seorang gadis yang tidak mampu mengatasi persoalan hidupnya harus mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan orang yang tidak mampu membangun koneksi dengan Tuhan? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan? Akibatnya, persoalan-persoalan yang muncul akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Akan membuat seseorang tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu menguasai pikirannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita harus kita pelihara, harus kita jaga dengan cara membangun konektivitas kita dengan Tuhan. Kita harus terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sebab disitulah kita mengalami apa yang disebut bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, jangan pernah berpikir untuk melepaskannya. Pegang erat-erat dengan terus membangun atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, apabila kita sudah punya konektivitas dengan Tuhan, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah lakukanlah sesuatu yang benar. Lakukanlah sesuatu yang benar. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma,
Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Yang kedua, lakukan hal atau lakukan sesuatu. Yang ketiga, lakukan sesuatu dengan benar. Rasul Paulus memberikan penjelasan yang sederhana karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa supaya kasih karunia itu bertambah dan supaya kita mendapatkan kasih karunia yang lebih besar, ya, maka kita harus lebih banyak berbuat dosa. Saudara-saudara, pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Rasul Paulus katakan tidak demikian. Mengapa? Karena kita sudah mati bagi dosa, tidak mungkin hidup di dalamnya. Tidak mungkin hidup di dalam dosa itu. Setiap orang yang sudah akil balik, setiap orang yang sudah berbalik datang kepada Kristus, tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Firman Tuhan katakan, dapatkah kita hidup di dalamnya? Artinya tidak boleh sama sekali. Meskipun terkadang kita jatuh di dalam dosa. Meskipun terkadang kita hilang, meskipun terkadang kita lemah, tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus berupaya untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Jikalau kita ingin tetap ada di dalam kasih karunia, maka kita harus tetap hidup di dalam kasih karunia itu. Ciri-ciri orang yang mau bertumbuh di dalam kasih karunia adalah melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran setiap hari, setiap waktu di dalam sepanjang kehidupannya. Maka dia akan merasakan ada perubahan yang baru terjadi dalam hidupnya. Merasakan pengalaman yang luar biasa yang belum pernah terjadi, yang dialami bersama dengan Kristus. Dan itu tidak akan pernah berhenti karena kasih setia Tuhan yang begitu limpah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Harus ada progres, harus ada hal yang kita capai di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, milikilah pengenalan akan Yesus. Mengenal Kristus lebih dalam di dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin hari semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membuat kita akan semakin menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan akan melakukan kebenaran firman-Nya dalam sepanjang kehidupan ini. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, teruslah mengalami pertumbuhan di dalam iman. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang kita tidak pernah tahu. Waktu Tuhan adalah waktu yang begitu rahasia di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Agar kita terus boleh merasakan ada perubahan, ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Mensyukuri betapa cinta kasih Tuhan kami boleh nikmati di dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menuntun dan menggembalakan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menuntun kami menjalani kehidupan ini, agar kami mampu menjalin hubungan baik kami dengan Tuhan. Agar kami mampu untuk terus melakukan kebenaran Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini.
sehingga hari demi hari kami boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, dalam hubungan mereka kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi kami semua, sehingga kami akan terus boleh hidup menjadi anak-anak terang Tuhan. Di dalam setiap lini, di dalam setiap situasi, kondisi kehidupan yang kami harus hadapi, yang kami harus jalani di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Teguhkan, kuatkan di dalam iman, supaya tetap berserah kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Engkau menjamah dan memulihkan, supaya mereka tetap bersuka cita dan bersabar menghadapi pergumulan penyakit yang ada. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa karantina sehubungan dengan coronavirus. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, bahkan Tuhan akan terus berikan kekuatan dan kesehatan sehingga boleh menjalani masa karantina dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka sedang kerjakan boleh berhasil dengan baik. Kami berdoa, berkatilah kami di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami terus bergandengan tangan bersama-sama, mengangkat pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pembangunan gedung gereja yang terus dikerjakan, Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus memberkati, beri hikmat dan kemampuan, bahkan semangat di dalam belajar, sehingga mereka boleh berhasil dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani proses persalinan, bahkan yang sedang menjalani masa hamil. Tuhan terus memberkati, sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah di dalam iman. Tuhan kiranya akan terus teguhkan, kuatkan mereka untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidup kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau peliharakan kami, sehingga malam ini kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.